tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Zakat yang dicari adalah lomannya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kita diperintah zakat itu untuk menekan nafsu kikirnya kita. Siapa yang zakat tapi tidak dia melawan nafsu kikirnya, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang loman pasti zakat, tapi enggak setiap orang yang zakat itu adalah orang yang loman pada hakikat. Karena kadang-kadang kita temui zaman sekarang tuh orang zakat sih zakat, tapi makanan kucingnya lebih mahal daripada zakat fitrahnya. Untuk makanan kucingnya dia cari yang nomor satu. Untuk makanan saudara seagamanya dia cari yang paling murah. Sekarang beli, besok sudah kutuan. Apakah zakat seperti ini dari orang yang loman? Apakah zakat seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang loman pasti zakat. Zakat belum tentu loman. Orang yang zakat atau sedekah dalam rangka melawan hawa nafsunya, menekan sifat kikirnya, ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah target sasaran daripada ibadah zakat. Haji yang dicari ikhlasnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajinya kamu, sempurnakan umrahnya kamu, enggak ada lain kecuali karena Allah semata. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semuanya karena Allah. Adapun ibadah puasa yang alhamdulillah sampai di hari ke-20 ini kita masih diberi kelancaran, masih diberi kemampuan baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Apa yang kurang mudah-mudahan ditutup dan disempurnakan oleh Allah. Segala dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah puasa yang dituntut adalah ketakwaan. Sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dituntut kapan kita diperintah, diwajibkan, difardukan oleh Allah untuk berpuasa adalah ketakwaannya. Karena itu tuntut pada diri kita, kapan saya berpuasa, yang saya cari adalah ketakwaan. Mana ada orang kerja nggak cari bayaran? Anehnya kok banyak orang itu puasa tapi nggak cari ketakwaan. Tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan kunu bigabulil amal ahamma minkum minal amal. Jadilah kita ini manusia-manusia yang kalau beramal soleh, bertaat, beribadah, gobulnya amal itu lebih dia pentingkan daripada amalnya sendiri. Orang yang kapan ibadah nggak penting baginya diterima atau tidak, maka biasanya ibadahnya itu ala kadarnya. Biasanya ibadahnya itu terpaksa, sekedar menggugurkan kewajiban dan sifatnya formalitas belaka. Kenapa? Dia nggak peduli mau diterima amal ibadahnya ataukah tidak, mau apakah ibadahnya ini membuahkan pahala dari Allah ataukah tidak, dia nggak peduli. Allah tuntut kepada dirinya, tapi dia nggak menuntut dirinya sendiri. Allah tuntut kapan puasa, cari ketakwaan, tapi dia yang dia tuntut bukan ketakwaan. Pokoknya saya subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, selesai. Maka ditegur, kita dinasihati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan kapan beramal itu jadikan gobulnya amal adalah prioritas. Sama seperti kita, nggak ada orang kerja nggak kepingin bayaran. Kita kerja yang kita tuju adalah gaji. Sama, setiap ibadah apapun yang kita lakukan, yang kita cari adalah pahala. Syarat agar ibadah itu membuahkan pahala, ibadah itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ketakwaan, bicara tentang Islam, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwa ad-din syatron, agama ini itu bicara tentang dua bagian. Bagian yang pertama fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan. Tapi bukan hanya agama ini bagiannya adalah sekedar taat, tapi yang kedua ini yang lebih afdal daripada sekedar taat. Apa itu? Tarkul ma'asi, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Kalau sekedar taat, yakdir alaihi kullu ahad,
Sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, baca Qur'annya kita, wudunya kita, iktikafnya kita, dan seterusnya. Semua orang bisa itu. Apa bedanya sholatnya kita sama anak kecil, puasanya kita sama anak kecil? Sama. Jangankan kita yang dewasa, anak kecil pun juga bisa. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Kata Imam Ghazali, nggak ada yang mampu untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali orang-orang yang siddiq. Apa siddiq? Orang-orang yang tulus, jujur dalam pengakuannya bahwa Allah adalah Tuhan. Jujur dan tulus dalam pengakuannya bahwa saya ini hambanya Allah, nurut dan patuh apa katanya Allah. Ya, kalau kita sih mengaku bahwa kita ini adalah hambanya Allah, kita nurut sama Allah, tapi kadang-kadang kita nggak jujur dengan pengakuan tersebut. Kapan Allah wajibkan kepada kita satu hal, nggak kita laksanakan. Kapan Allah larang kita untuk melakukan satu hal, justru kita langgar. Pengakuan kita belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bicara tentang ketakwaan, bicara tentang Islam, termasuk puasa. Bicara tentang puasa ini bukan hanya bicara tentang taraweh, witir. Dalam sebulan berapa kali kita khatam Quran, seberapa betah kita i'tikaf ada di masjid, kita bisa nggak dapat kemuliaan Lailatul Qadar ataukah tidak. Bukan hanya bicara itu adalah ibadah. Tapi ketahuilah, bicara tentang apapun ibadah yang kita kerjakan, bicara tentang Islam bahkan, bicara tentang ketakwaan bahkan, itu bicara tentang dua hal. Taat, jangan maksiat. Taat semua orang bisa, tapi kalau nggak maksiat nggak semua orang bisa. Bahkan amal soleh yang paling soleh, ketaatan yang paling besar nilai pahalanya di sisi Allah itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Bukan berarti sholat nggak penting, tapi akan menjadi percuma sholatnya kita kalau kita kelar sholat maksiat lagi. Bukan berarti puasa, zakat, haji ini nggak penting, tapi akan menjadi nihil nilainya kalau setelah puasa, setelah zakat, setelah haji kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Beliau itu pernah tanya kepada santri-santrinya, santriku, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Dia ngacung, sholat guru, bukan itu yang saya maksud. Haji guru, bukan. Zakat guru, lain. Satu persatu jawab, nggak ada yang tepat. Terakhir ngacung, meninggalkan kemaksiatan guru. Sodaqtah, betul ucapannya. Artinya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan isyarat kepada kita, ada ibadah yang paling afdal, bukan sholat, tapi meninggalkan kemaksiatan lebih afdal daripada sholatnya kita. Ya bukan berarti kita ini meninggalkan kemaksiatan tapi nggak sholat. Karena nggak sholat ya berarti maksiat. Tapi yang ditekankan di sini, jangan puas dengan sholatnya kita kalau setelah sholat kita nggak jaga mulut, nggak jaga mata, nggak jaga hati, nggak jaga pikiran. Ini yang perlu kita pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang mereka mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah di hari itu, nggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Kata ulama, siapa dari 7 golongan itu yang paling mulia, yang paling besar pahalanya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari 7 golongan itu, golongan yang paling mulia adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu hasabin wa jamal, seorang laki-laki yang diajak mesum oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan memiliki pangkat, punya kehormatan di mata manusia. Seorang laki-laki yang diajak mesum oleh perempuan yang cantik dan terpandang. Tapi ini laki-laki mencampakkan dan meninggalkan ajakan mesum tersebut sembari dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan. Maka pahalanya dia lebih afdol daripada adilnya seorang imam, lebih afdol daripada orang yang hatinya terikat dengan masjid, lebih afdol daripada 2 orang yang ketemu karena Allah, pisah karena Allah, lebih afdol daripada pahalanya orang yang sedekah ke sebelah kanan yang kirinya nggak tahu, sedekah kepada sebelah kiri yang kanannya nggak tahu.
lebih afdol daripada ketaatan-ketaatan. Dari 7 golongan, 6 itu taat. 1 meninggalkan kemaksiatan. Laki-laki meninggalkan ajakan musuh daripada seorang perempuan. Dia lebih afdol daripada 6 golongan yang lain. Pernah diceritakan, ada 2 musafir. Orang pertama ini sampai di satu tujuan, karena panas, akhirnya dia melihat ada satu tempat yang rindang. Dia berteduh di situ. Nyium. Dia lepas pakaiannya. Dia cari gantungan, nggak ada gantungan baju. Nyari paku, nyari batu, tembok diketok. Tok 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 tok. Tertancap itu paku. Dia lepas bajunya, digantungkan. Setelah dia merasa puas dari sejuknya tempat yang rindang tadi itu, dia mau melanjutkan perjalanannya. Dia ambil bajunya, mau dicabut itu paku, terus dia mikir, jangan dicabut nih paku. Mungkin paku ini manfaat buat orang lain selain saya. Sebagaimana saya berteduh di sini nyari gantungan baju, mungkin ada orang lain yang nasibnya sama seperti saya, cari gantungan baju nggak ada. Wis jarnowis. Niatnya baik nggak orang ini? Niatnya baik. Datang musafir yang kedua, duduk berteduh di tempat yang sama. Selesai dari hajat berteduhnya, dia mau melanjutkan perjalanannya, ngelihat ada paku tuh mikir, loh ini kalau kena kepalanya orang buncur ini, kesian. Cabut paku tadi. Niatnya baik nggak orang kedua? Sama-sama baiknya. Tapi yang mana yang terbaik? Yang kedua, pahalanya lebih besar daripada orang pertama. Kenapa? Karena satu kaidah mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah mafsadah itu lebih utama daripada menarik manfaat. Orang pertama menarik manfaat, dia tancapkan itu paku biar paku itu manfaat sebagai gantungan baju. Orang kedua menarik itu paku, tujuannya adalah khawatir kena kepalanya orang, luka, buncur, nanti cabut itu pakunya. Maka orang kedua dan orang pertama sama-sama baiknya, tapi orang kedua lebih baik daripada orang pertama. Meninggalkan kemaksiatan itu mencegah mafsadah. Itu pahalanya lebih besar daripada sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, dakwahnya kita, belajarnya kita, semua ibadahnya kita. Ibarat kata begini, kapan kita melakukan ketaatan, ya kita selangkah demi selangkah dekat dengan surga. Tapi ketika kita meninggalkan kemaksiatan, ribuan langkah kita mendekat kepada surga. Jadi hasilnya itu lebih. Pahala yang kita dapatkan sebagai modal akhirat untuk masuk surga selamat dari neraka, dari meninggalkan kemaksiatan itu lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan dari ketaatan-ketaatannya kita. Banyak manusia sekarang tertipu dengan ketaatan-ketaatan, dia lupa kalau dia masih banyak kemaksiatan. Dia lupa kalau dia masih punya banyak dosa. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah ta'ala wa ra'ah, pernah beliau hadir haulnya Al-Habib Muhammad bin Husain Idrus, Habib Neon Surabaya. Beliau ceramah saat itu. Ketahuilah wahai penduduk rakyat Indonesia, kalian ini kalau mau jadi wali lebih cepat daripada kami yang ada di Hadramut. Kenapa? Karena kami di Hadramut kalau mau jadi wali harus ibadah. Nggak ada biskup di sana. Jadi mereka nggak perlu meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Nggak ada kesempatan untuk maksiat. Nggak ada tempat judi, nggak ada tempat pelacuran, nggak ada bioskop, nggak ada diskotik, nggak ada apa. Nggak ada narkoba, nggak ada macam-macam. Jadi kalau mereka mau jadi wali harus taat, nggak bisa ngelakuin yang wajib. Kalau mau jadi wali ibadahnya nggak boleh standar, harus di atas rata-rata baru jadi wali. Kalian penduduk Indonesia, kata beliau, wis ibadahnya standar aja, cuman jaga mata, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut dari apa yang haram, jaga hati dari kebencian, jaga pikiran dari apa yang kotor. Kalian lebih cepat jadi wali daripada kami yang di Hadramut. Artinya pahala dari kita meninggalkan kemaksiatan lebih besar daripada pahalanya orang yang sekedar taat. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, bicara tentang puasa bukan hanya bicara tarawih, witir, khatam Quran berapa kali, itikaf berapa jam, bukan hanya itu. Mata kita ikut puasa enggak? Mulut kita ikut puasa enggak? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata. Berapa banyak orang itu puasa tapi enggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali hanya
pengalaman lapar dan haus. Wa kam min gha'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar. Begitu juga kata Nabi, berapa banyak orang itu qiyamul lail, tarawih, witir, iktikaf, darusan, masya Allah, kalau perlu mulai isya sampai subuh nggak keluar masjid, tapi nggak dapat apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali hanya pengalaman kurang tidur, pengalaman kuat melek. Wis, ibarat orang kerja itu magang, cari pengalaman nggak cari bayaran. Tapi kan kita nggak mau magang terus-terusan. Lah kenapa Ramadan kita ini kok magang terus? Cari pengalaman lapar, cari pengalaman haus, cari pengalaman kuat melek, tapi nggak cari bayaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di sini yang pernah magang. Saya pernah magang 2 tahun magang. Enggak 2 tahun ya nggak hidup saya. Berapa lama? Sebulan Nah, pertanyaannya sudah berapa tahun kita puasa? Tanya pada diri kita sendiri. Apakah puasanya kita ini adalah puasa yang menghasilkan atau puasa yang cuma cari pengalaman? Kata ulama, ada beberapa perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Salah satunya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama al-kizib, bohong, dusta, poso, goro, kayak itu ganjaran. Lo oleh mari buka tetap bukan terus goro itu wis mari buka terus dadi halal. Ojo saiki goro niku ae mari buka baru goro. Podo sama. Sepanjang Ramadan kapan kita bohong batal pahalanya. Puasanya sah, tapi buat apa kalau sah enggak dapat pahala? Yang kedua wal ghibah, membicarakan aibnya orang lain, menggunjing. Kalau kita perhatikan, orang yang suka rasan-rasan itu adalah orang yang gampang menilai kejelekannya orang, susah menilai kebaikannya orang. Sehingga dia selalu membicarakan aibnya orang daripada baiknya orang. Kenapa? Dia buta dan merem daripada baiknya, tapi melek dan titen sama jeleknya orang. Wah, akhirnya mulutnya gak kuat untuk bicarakan aibnya orang. Kenapa? Ya tadi, matanya titen, teliti, detail sama salah-salahnya orang. Tadi matanya buta, matanya merem daripada baiknya orang. Orang yang doyan rasan-rasan, ngapunten, nyon sabora, itu mentalnya mental tikus. Kok iso Bib? Tikus itu masuk istana yang cari God. Masuk istana yang cari God. Mentalnya mental laler. Kok iso Bib? Badan kita sehat ada borok sedikit, yang dicari adalah borok bukan yang sehat. Itu laler. Mentalnya mental kecoa, masuk tempat bersih, wangi, suci, yang dicari sampah. Sama kalau orang suka rasan-rasan, ya berarti dia lebih senang sama boroknya orang daripada baiknya orang. Dia lebih senang kepada sampahnya orang. Dia lebih senang kepada salahnya orang daripada baik dan bersihnya orang. Seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang ada baiknya. Sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Maka pandang baiknya orang, pandang jeleknya kita. Kacamata seperti itu harus kita pakai. Elek wong manabi. Api aku ono elek. Jelek-jeleknya orang bukan setan, bukan iblis, belas kan nabi. Baik-baiknya saya bukan nabi, bukan malaikat, kau ono elek. Kira-kira saya tanya, ada orang punya borok, kita juga punya borok. Apa dengan kita ngulik-ngulik boroknya orang terus boroknya kita waras? Ya tambah infeksi. Sama. Orang punya salah, kita nggak punya salah. Orang punya dosa, kita nggak punya dosa. Memangnya dengan kita ngulik-ngulik salah dan dosanya orang, jadi hilang dosa dan salahnya kita, tambah banyak dosanya. Wal ghibah. Yang ketiga adalah wan namimah, adu-adu. Jahat orang adu-adu. Pegel ambek A, pegel ambek B. Ya apa carane gegeran wong loro iki? Enggak cocok aku ambek A. Aku yo gak cocok ambek B. Ya apa carane ambek B gegeran? Jahat. Jahat demi memuaskan nafsunya, dendamnya, diadu orang. Yang keempat adalah al-yaminul fajirah, sumpah palsu.
Kadang-kadang orang itu hanya karena 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 main sumpah. Imam Syafi'i itu mengatakan seumur hidupku, walaupun aku dalam kondisi benar, dalam posisi yang benar, dalam posisi yang hak, aku nggak pernah main sumpah. Kalau kita kadang-kadang goros itu yang sumpah sih. Ada seorang suami jualan kain di pasar. Ngomong sama istrinya, "Dek, ini kain saya mau bawa ke pasar. Nyangen po, tawon niki kain. Loh Mas, lawang saya ini nggak mau beli kok. Dikongkon no. Nyangen tok ae wis. Tawon. Loh. Gimana sih Mas, saya kan bingung. Saya ini nggak mau beli, kok disuruh nawar. Wis talan nurut to, Dik. Nyangen. Dinyang piro, Mas? 150. Mas, saya beli kainnya 150.000. Gak kata kek no. Kau oleh berangkat lempit tuh kain. Berangkat ke pasar, gelar, ada satu orang, wah api Pak, kayak ini Pak, oh iya, kalau sih ngelek itu, api kan, berapa ini Pak? 200.000 sak meter, larang Pak, ya gak apa-apa dinyang, tipis-tipis aja temen-temen, 120 ya oleh, wonto, mangan nyang 150 gak pakai, ono wong mau menyang 150 gak pakai ndak, wonto sampai 120. Yang ngenyam siapa? Istrinya. Sutradaranya siapa? Bojone dhewe. Ngakani syariat cekno. Lu saya kan bener Beb. Ngomong begitu di hadapannya Allah. Lu kan saya bener ya Allah. Sumpah. Main sumpah walaupun bener, walaupun untuk membela diri, jangan sumpah. Sebisa mungkin kecuali terancam nyawanya kita. Nggak lain lagi. Tapi kalau hanya untuk rupiah, hanya untuk harga diri, jangan sumpah. Imam Syafi'i nggak pernah sumpah. Yang kelima adalah an-nadhar bisyahwah, mandang dengan pandangan syahwat. Artinya kita jaga perut dari makanan, kita jaga tenggorokan daripada minuman, itu belum cukup untuk menjadi diterimanya ibadah. Tapi jaga mata, jaga mulut. 4 dari 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa semuanya mulut. 4. 1 baru mata. Berarti kalau 2 ini kita jaga ketika kita puasa, baru gobul, baru ibadah puasanya itu adalah ibadah yang menghasilkan ketakwaan, ibadah yang membuahkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yakubun nasa ala manakhirihim finnar ila hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Bukankah manusia itu banyak mereka nyemplung, ngecup masuk neraka, ala manakhirihim, masuk neraka yang duluan masuk adalah hidungnya atau mulutnya. Artinya apa? Ngejum, nyemplung. Itu akibat apa? Hasaidu alsinatim, akibat panen daripada lisannya dia. Doyan adu-adu, doyan rasan-rasan, doyan sumpah, doyan ini, doyan itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu sekedar dari makan dan minuman. Kalau seperti itu juga orang bisa. Maaf, sapi itu kuat makan, tapi kuat nggak makan berhari-hari. Onta itu kuat minum, tapi kuat berhari-hari nggak minum. Mosok sama puasa kita sama mereka? Sapi sama onta? Bukan. Innamas syiyam minal laghwi warrafath. Kata Nabi apa? Puasa itu yang paling penting dari sesuatu yang melalaikan dan menjerumuskan kemaksiatan kepada dosa. Ini baru puasa nih. Ini puasa. Loh Bib, saya ini sudah tarawih Bib, istiqomah Bib, sampai malam 20 semalam saya istiqomah tarawih, witirnya saya 11 rakaat Bib. Saya itikaf Bib, mulai awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, itikaf mulai isya sampai subuh saya nggak keluar masjid. Bib, sampai sekarang hari ke-20 sudah 20 kali saya khatam Quran Bib. Iya, bagus. Tapi itu sunnah semuanya itu. Tarawih sunnah, witir sunnah, itikaf sunnah. Dapat Lailatul Qadar sunnah. Khatam Quran sunnah, tapi jaga mata, jaga mulut. Kapan orang ngelakoni yang sunnah tapi melakukannya maksiat? Ya itu namanya pakai baju nggak pakai celana, celonoan kan kelambenan tapi nggak celonoan. Ya percuma. Kira-kira ada orang pakai baju tapi nggak pakai celana, terus tanya kepada kita, apa ya fungsinya orang pakai baju ini? Karena fungsi ini, kenapa sampai nggak celonoan? Nilainya orang pakai baju tapi nggak pakai celana sama seperti orang yang mudo belajar podo. Banyak manusia yang tertipu dengan amal ibadahnya sampai-sampai dia lupa dengan dosanya dia. Loh Bib, saya sudah ini, sudah itu. Saya tanya balik, sudah meninggalkan apa?
Ya, kita sudah melakukan ini dan itu. Pertanyaannya, sudah meninggalkan apa kita? Meninggalkan maksiat, meninggalkan rasa-rasa, dengan apa yang syahwat, sudah kita tinggalkan. Ingat, Islam itu dua sisi. Jangan dipedot, jangan dipisah antara melakukan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Dua-duanya ini sama-sama wajib. Pakai baju itu wajib, pakai celana itu wajib. Ini baru orang sempurna. Kapan ada orang pakai baju nggak pakai celana, ya keliru. Malam yada' gaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa, kata Nabi, yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk, intinya siapa orang puasa tapi nggak meninggalkan kemaksiatan, nggak makan nggak minum tapi juga nggak meninggalkan kemaksiatan, maka ketahuilah Allah nggak butuh sama nggak makan nggak minumnya dia. Allah nggak butuh, nggak ada hajat sama puasanya dia. Allah nggak butuh. Masa Allah butuh pada puasanya kita? Enggak. Kita yang butuh puasa agar kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lah kalau sudah Allah gariskan, puasalah kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada ketakwaan kalau kita menganggap bahwa puasa ini adalah tujuan? Bukan, puasa ini hanya fasilitas agar kita menjadi orang bertakwa. Dari Surabaya ke Madura lewat Suramadu. Suramadu ini bukan tujuan. Suramadu ini bukan tujuan. Orang akan sampai ke Madura kalau dia menganggap bahwa Suramadu hanya jembatan, fasilitas saja dilewati untuk sampai ke tujuan. Bagaimana mungkin orang itu akan sampai kepada Madura kalau dia menganggap Suramadu ini tujuan? Ini mandek deh, gak tutup turun. Banyak di antara kita yang menganggap sing penting poso itu ngelak luwe. Bukan itu yang penting. Sama seperti orang nandur, yang penting bukan nandurnya, panennya. Mana ada orang nandur gak kepingin panen, mana ada orang gajah gak kepingin bayaran. Ya ini kok banyak orang puasa tapi gak cari ganjaran. Orang seperti ini biasanya terbebani dengan puasanya dia. Wis pokoknya ngelakoni lah, seuntung-untungan lah aku puasa. Segitu dok. Nah akhirnya ala kadarnya, gak maksimal, gak optimal. Asyamu junnah, katanya puasa itu tameng, perisai. Dari apa? Dari api neraka. Neraka ini dikelilingi dengan syahwat. Huffatin naru bisyahawat. Neraka ini dikelilingi dengan sesuatu yang sifatnya syahwat, sesuatu yang sifatnya kita cocok sama itu. Makanya dikatakan sama orang apa? Kenapa sih yang enak-enak kok diharamkan? Karena nafsunya kita cocok. Tapi ketahuilah, ketika kita puasa kita menjauhi nafsu. Berarti kalau kita menjauhi nafsu dan syahwat, ya otomatis kita menjauhi neraka. Ada lagi ulama yang mengatakan puasa ini tameng. Artinya apa? Kalau puasanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat ketika meniti jembatan Sirat, Allah rupakan, Allah realisasikan, wujud nyatakan puasa yang berpahala, puasa yang diterima seperti tameng betulan, seperti baju. Tameng perisai, sehingga ketika kita meniti jembatan Sirat, setiap lahapan api neraka nggak kena. Kenapa? Kita pakai tameng kali ini. Malam yakhrik habikidbin au hibatin. Kata Nabi apa? Selagi tameng perisainya nggak rusak. Kalau tameng perisai yang kita pakai ketika perang mungkin rusak gara-gara sabetan pedang. Tapi kalau tameng perisai berupa puasa, rusaknya karena sebab dua hal. Apa itu? Goro rasan-rasan. Jebol tamengnya, bolong, rusak, nggak manfaat. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa ibadah puasa bisa batal pahalanya gara-gara apa? Ria, sombong, pamer. Terutama kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib mungkin kita nggak pamer. Kenapa? Ya rata-rata semua orang puasa. Tapi kalau kita puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kemis, puasa Daud, puasa setiap hari, terus dipamer-pamer, no, batal pahalanya. Percuma, cuma pengalaman lapar dan haus akhirnya. Ibadah puasa ini ibadah yang paling rahasia. Kalau sholat ketemon, kalau kita lagi sholat nih, ketemon. Kenapa? Ada gerakannya. Oh, Fahmi lagi sholat. Kenapa? Tuh berdiri, sebentar ruku, sebentar sujud, sebentar diri. Sholat nih, sholat. Ketemon. Ibadah kalau ketemon pahalanya rentan. Dari yang lillah jadi linnas nanti. Nah, akhirnya batal pahalanya. Haji nggak mungkin kita ini haji nggak ketemon. Turun haji wis ketemon kok. Nggak mungkin kita haji diwian nggak harus ngeru, nggak mungkin. Kalau ibadah apapun kita kan paling seneng malah kalau ibadah ketemon dia. Kita kan paling seneng malah kalau ibadahnya kita ini ketemon, malah seneng kita.
Seharusnya jangan. Kenapa? Waduh, ibadah saya ketahuan. Kalau ibadah saya ketahuan ini bahaya. Kenapa? Ganjaranku sok kobong. Dari yang tadi ikhlas lillah gara-gara ketahuan. Waduh, wis fitnah ini wis. Kok dilem? Enggak dilem, kepengin dilem. Wah, seharusnya begitu. Orang sekarang enggak. Lek ketemuan malah alhamdulillah, wis tak rahasia-rahasia no ketemuan. Kalau sing ero ditututono lah. Ya apa carane wong ero? Contoh puasa sunnah. Ada orang puasa sunnah Senin Kemis. Lek gak Senin, lek gak Kemis gak tau mendayo. Kapan puasa Senin Kemis mendayo? Bertamu ke rumahnya orang. Wis. Awan-awan. Tawani, mau makan, puasa saya. Halus liatnya. Mau minum, poso aku. Riak dia. Atau misal puasa sunnah, menjelang berbuka puasa dia pergi ke warung untuk beli bekal buka puasanya. Pergi ke warung, antri dowo. Wah, gak kanten guys. Bolak-balik lihat jam, waduh selak buka. Ngenteni antrian, bukaku jam 6. Adzan setengah 6. Aku disian yo. Gak iso, aku disian kok kampen tadi disian. Poso. Wah, sing ngantri ro kabeh lek poso. Buyar. Riya. Ibadah puasa ini sebetulnya adalah ibadah yang paling mudah untuk kita rahasiakan. Contoh nih. Anda jenengan, saya yakin apa kalau saya sekarang lagi puasa? Saya tanya, apakah Anda melihat saya sedang sholat sekarang? Enggak. Kenapa? Enggak rukuk, enggak sujud kok sholat. Apakah Anda sedang menyaksikan saya ini sedang haji sekarang? Apakah jenengan menyaksikan saya sedang baca Quran sekarang? Apakah jenengan menyaksikan saya sedang sedekah? Apakah Anda menyaksikan saya sedang berpuasa? Gak tahu jenengan. Dari mana jenengan tahu? Husnudzonnya jenengan aja. Karena yang membedakan antara orang yang puasa dengan yang tidak berpuasa adalah niat. Wong lek gak puasa ya gak niat. Orang kalau niat puasa ya dia niat. Niat ini amal batin, amalnya hati. Amalnya hati ini bukan ranahnya manusia, ranahnya Allah. Tapi kapan dipamer-pamer no? Dari yang lillah jadi linnas. Dari yang mestinya karena Allah semata jadi gara-gara manusia. Batal ganjaran puasa ini. Terakhir, termasuk perkara yang bisa Allah berfirman dan hadits qudsi begini. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi. Ini penting. Setiap amal anak manusia itu untuk mereka kecuali puasa untukku, kata Allah. Dibahas sama ulama. Kenapa kok puasa dikecualikan daripada ibadah yang lain? Semua amal ibadahnya kita untuk kita kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Kenapa? Satu, puasa itu mengharamkan apa yang halal. Halal diharamkan. Demi siapa kita? Demi Allah. Hebat. Loh, Bib, lah sholat kan juga mengharamkan apa yang halal, Bib. Jalan itu halal, ngomong itu halal, makan, minum itu halal. Tapi kapan sholat kan kita haramkan semuanya. Allahu Akbar. Gak boleh ngomong, gak boleh gerak, gak boleh pencolotan, gak boleh. Tapi kan hitungan menit. Sementara puasa hitungan belas jam. Loh, Bib, lah haji itu, Bib, berhari-hari. Yang gak boleh hubungan suami istri, makan, minum bebas. Kalau puasa, makan, minum, hubungan suami istri belasan jam gak boleh. Karena siapa? Karena Allah. Makanya kapan kita bisa mengharamkan apa yang halal, ya seharusnya kita lebih bisa untuk mengharamkan apa yang memang haram. Sing halal itu diharamno. Bayangkan halal kita haramkan. Lah kenapa yang haram enggak bisa kita haramkan? Ini pertanyaannya kita. Sing halal itu diharamno, tapi sing haram dilakoni. Ini pertama. Yang kedua, ulama mengatakan ibadah puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Makanya ibadah puasa adalah ibadah yang dikecualikan oleh Allah. Semua amalnya anak manusia untuk mereka kecuali puasa untukku. Kenapa rahasia? Karena sing ero. Nih misal nih, bukan Ramadan sekarang. Kita lagi puasa Senin atau Senin Kemis. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Dikecualikan. Gak ada yang tahu ibadah puasa kita kapan kita puasa sunnah kecuali Allah. Dikecualikan. Puasa sunnah itu untukku. Kalau selain puasa untuk mereka. Wa ana ajibi, dan aku nanti di hari kiamat sendiri yang akan memberikan pahalanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah yang akan memberikan ganjaran pahala puasa kita tanpa perantara malaikat, tanpa perantara catatan amal. Jadi kapan kita puasa sekarang seperti sekarang ini, mau puasa sunnah mau puasa wajib,
Nggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. La ya'lamu thawabas shaim illallah. Nggak ada yang tahu pahalanya orang yang puasa kecuali Allah. Malaikat kalau sholat nyatet, malaikat kalau kita sedekah nyatet, kita haji kita baca nyatet. Tapi kapan puasa nggak nyatet. Kenapa? Nggak dikandani sama Allah. Berapa besarnya nilai pahalanya orang puasa? Makanya kalau kita sholat, puasa, zakat, kalau kita sholat, zakat, haji dan ibadah yang lain, perantaranya malaikat, perantaranya catatan amal nanti di akhirat. Nggak langsung dari Allah, sudah tercatat terlebih dahulu di catatan amal. Perantaranya adalah malaikat dan catatan. Tapi kalau puasa, malaikat nggak nyatet. Sehingga nanti di hari kiamat ketika kita terima catatan amal dengan tangan kita buka, pahala macam-macam ada, pahala puasa belum. Kenapa? Langsung cash kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang datang langsung dari Allah itu nggak bisa direbut sama siapapun. Puasa ini sabar. Sabar dari apa? Sabar menjalani ketaatan, sabar meninggalkan apa yang haram, sabar lapar dan haus, sabar taat, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar lapar dan haus. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya nggak pakai hitungan, nggak ada digitnya, nggak ada nolnya orang yang sabar itu. Karena puasa itu adalah sabar, maka pahalanya orang puasa sama seperti pahalanya orang sabar, nggak ada nolnya. Karena itu malaikat nggak nyatet, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga apa yang datang dari Allah nggak bisa direbut. Direbut sama siapa? Orang yang pernah kita dolimi, orang yang mungkin dia pernah kita fitnah, dia pernah kita rasani, dia pernah kita pukul, nanti nuntut. Ya Allah, dia pernah ngerasani saya, dia kan semua dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tiba-tiba sing nyolong duitku fulan. Oh, ternyata yang nyolong sandalnya saya fulan misalnya. Oh, ternyata yang nyolong gorengan saya waktu SMP dulu fulan. Ketemu HP, nuntut mereka. Nuntut. Apa sikapnya Allah, responnya Allah? Pahalanya orang yang dolim dilimpahkan kepada orang yang pernah didolimi. Kecuali pahala puasa nggak bisa direbut. Saya tuntut ya Allah, dia pernah begini kepada saya, pernah begitu kepada saya. Entek ganjaran ini garek ganjaran poso, nggak bisa direbut. Dan terus gimana, Beb? Didamaikan. Antara orang yang dolim sama orang yang pernah didolimi, didamaikan. Orang yang pernah didolimi, sini. Lihat tuh di dalam surga. Ada istana di dalam surga. Mau nggak kamu? Mau ya Allah. Syaratnya satu. Apa itu ya Allah? Maafkan orang yang pernah dolim sama kamu. Gandengan menuju surga. Kamu bukan hanya masuk surga, tapi dapat istana di dalam surga. Pangkatnya kamu lebih tinggi daripada dia. Asal kita ini kan pernah dolim sama orang kan? Pernah kan? Siapa yang pernah dolim sama orang? Sholatnya kita kalaupun diterima, pahalanya bisa direbut sama orang yang pernah kita dolimi. Apapun ibadah, pahalanya resiko masih nggak aman, kecuali puasa. Jadi puasa ini ganjaran paling aman. Kenapa? Datangnya langsung dari Allah. Maka nggak bisa disaut sama orang lain. Datangnya langsung dari Allah, nggak bisa disaut sama orang lain. Jadi kalau kita merasa pernah dolim sama orang, hati-hati sama pahala puasa. Kenapa? Pahala puasa ini pahala yang paling aman. Ini senjatanya kita untuk masuk surga sudah. Ketika pahala-pahala yang lain bisa dituntut entek. Nah, tinggal pahala puasa ini yang menyelamatkan kita. Terakhir, termasuk perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa adalah buka ambek sing haram. Kita ulama ini, bukan kata saya. Jadi bicara tentang puasa bukan hanya bicara lapar dan hausnya, tapi berbuka dengan apa juga diperhitungkan, dinilai, dibiji. Oh laparnya, oh puasanya, oh matanya, oh mulutnya, ya, oh perutnya. Ketika dia berbuka puasa, dia berbuka dengan apa? Iblis itu. Dalam satu riwayat ya, kan di bulan Ramadan iblis itu dibelenggu. Dalam satu riwayat enggak semuanya dibelenggu. Setan sama jin sebagai anak cucu keturunannya iblis dibiarkan berkeliaran. Iblisnya sebagai dedengkotnya dipenjara, dikerangkeng, dibelenggu. Iblis sebelum masuk Ramadan titip pesan sama anak cucunya, jin, setan, anak putuku aku titip pesan. Mari ini Ramadan, aku dikerangkeng dari Gusti Pangeran. Saya titip pesan, eling-elingan. Nggih, Mbah. Nanti anak cucunya Adam kan puasa. Anak putune kabeh Adam iki poso. Gak usah digudo kabeh. Gak usah digudo kabeh. Setan sama cintanya. Lah terus sinten, Mbah? Sing gak perlu digudo iki sinten? Siapa orang di antara mereka yang puasa tapi makan yang haram.
entah bahannya bahan yang haram atau cara mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram. Kau usah digudon, golek wong liya ae, gudon wong liya. Lho kenapa Mbak? Bakal mlebu neraka karepe dhewe, masih oposo. Tinggalan ngesel-ngeseli, cukup iya, dia membuat capek dirinya sendiri. Kon gak usah melok kesel, golek sendiriane. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Dalam Zubat dikatakan apa? Setiap ketaatan yang dilakukan oleh orang yang suka makan yang haram, taat tapi makan haram, itu percuma. Sebagaimana percumanya orang bangun rumah di atas lautan, naruh satu pasir mendelep, percuma bangun rumah di atas lautan, percuma. Taat kalau masih makan yang haram. Nah terus Bib, ya gimana caranya kita taat dan makan yang halal? Pernah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri didatangi satu orang. Orang ini kalau sholat shaf pertama, tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu ini orang suka makan bunga. Suka makan bunga. Tanya Imam Sufyan, sebagaimana Anda tahu, saya ini kan tahunan sholat di shaf pertama gak pernah ninggal. Saya mau tanya, pahalanya saya ini apa? Pak, ke Imam Sufyan dipikir karo rupanya gue. Pak, sampean jaga makanan yang masuk ke perutnya sampean itu lebih penting daripada pertanyaannya sampean. Sholat tuh diburi gak apa-apa, pokok makan sing halal. Percuma kamu sholat di shaf pertama tapi kalau masih makan yang haram, ditegur langsung wis. Oh ya ulama dulu gak wedi belas wis. Dipancing seperti itu, jawab sudah. Ada yang lebih penting daripada pertanyaannya jenengan. Jaga apa yang masuk ke perutnya jenengan. Sholat atau shaf paling mburi gak apa-apa. Daripada kan sholat di shaf pertama sunnah, jaga apa yang haram ini wajib. Lah kok ngelakoni sebenarnya harus yang haram, pakai baju nggak pakai cara percuma. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Para rasul, para utusan, makan yang baik baru bicara amal yang soleh. Nih lihat, makan yang halal baru bicara amal itu diterima. Amal soleh itu apa sih? Amal yang diterima, amal yang pantas jadi bekal di akhirat, itu amal yang soleh namanya. Kita merasa sholatnya kita amal soleh, belum tentu. Kita merasa puasa kita amal soleh, belum tentu. Amal yang soleh itu hakikatnya adalah amal yang diterima oleh Allah. Makan yang halal baru bicara amal yang diterima. Itu perintahnya Allah. Nomor 1 makan yang halal, nomor 2 amalnya diterima. Orang sekarang nggak sing penting amal, terserah makan apa. Orang sekarang gitu. Ya itu aja, tertipu dengan amalnya dia. Sampai dia makan haram nggak apa-apa. Aku gak tahu gak sholat, gak tahu gak puasa Ramadan, tapi dia makan yang haram. Hasil nipu kayak, hasil nyolong kayak, hasil begal kayak, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Hasil ngentit, hasil ini, hasil itu. Cuma sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar, beliau mengatakan, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya. Kalian banyak sholat, saking banyaknya sholat sampai punggungnya kalian bungkuk seperti busur. Wa sumtum hatta takunu kal utar. Saking banyaknya kalian puasa sampai kurus seperti senar. Lam yatagabbalillah dzalika minkum illa bi wara'in hajiz. Tidak serta-merta banyaknya sholat yang kalian lakukan, banyaknya puasa yang kalian lakukan diterima oleh Allah, kecuali jika kalian adalah orang yang warok. Apa orang yang warok? Bukan hanya anti yang haram, anti sama yang syubhat. Sing remeng-remeng dianggap haram wis. Bukan hanya menjauh daripada jurang, tapi menjauh daripada pagar. Pagar itu gak gelem mudik, gak gelem nyidek. Kenapa? Kalau nyidek nang pagar ya otomatis resiko terperosok. Lah kalau kita jangan lagi yang syubhat sing haram. Golek sing haram ya angel, golek sing halal mah. Hati-hati, menghalalkan apa yang haram itu murtad loh. Hati-hati, ucapan itu dipikir dulu. Jangan sekadung nyesel nanti di akhir lapo di sini ngomong ngono. Bahaya. Jangan gampang-gampang itu ngomong sesuatu yang gak ada dasarnya. Wib, boleh sing haram ya, halal manus gak ngurus wib. Mau aku sholat toh, mau aku poso kok. Sahabat Abdullah mengatakan poso. Sholat toh sampai bungkuk sampai kuru.
gak ontoh terima kecuali kalian warok. Sebagai penutup cerita, ada seorang ulama namanya Ahmad bin Idris Al-Maghribi. Beliau mengatakan begini, anjing itu, maaf agak kasar, tapi bukan saya yang ngomong ulama. Ya, kadang-kadang orang seperti kita ini perlu dikasari, tapi bukan levelnya saya untuk ngasari jenengan, levelnya ulama. Ahmad bin Idris Al-Maghribi, beliau mengatakan anjing itu makanan apa masuk ke perutnya? Batangi, opo yang mlebu nang wetenge? Mambu pangan, rusuh pangan, najis pangan, mambu pangan. Tapi anehnya, lucunya anjing itu kalau kencing ngangkang, seolah-olah dia takut kecipratan air kencingnya diri sendiri. Tapi mangan kuabe mlebu. Jadi kalau ada manusia, kata beliau, kalau ada manusia kuabe mlebu nang wetenge, kapan ngoyo wedi kecipratan, lucu podo. Sama dengan apa? Bukan saya yang ngomongnya. Anjing itu kabeh dipangan. Pokok kolu pangan wis, mbok najis, mbok haram, kabeh dipangan. Tapi lucunya anjing ini kapan kencing ngangkang, khawatir kecipratan. Padahal dia masuk ke perutnya nggak ngurus tuh apa ya kabeh dipangan. Kalau ada manusia nggak ngurus yang masuk perutnya apa, makanan haram, kayak minuman haram, kabeh dipangan, kabeh diombe. Tapi lek ngoyo wedi kecipratan najis, lo kamu makan najis kok. Kamu makan yang najis, tapi takut kecipratan najisnya kamu. Kok lucu? Sama seperti lucunya anjing tadi itu kata Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi. Nah itu, ya. Jadi bicara tentang puasa, bicara sesuatu yang kompleks. Loh Bib, percuma Bib, selama ini ibadah saya enggak. Kita ibadah puasa per hari, hitungannya per hari. Naudzubillah kalau ada orang mulai dari pertama sampai kemarin puasanya enggak diterima oleh Allah, masih ada 10 hari lagi. Jadi kalau kemarin ditolak, enggak diterima ibadah, belum tentu 10 hari lagi ditolak. Beda sama sholat. Sholat pertama, kedua, ketiga, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kok mentut, batal kabeh, pulang dari awal. Kalau puasa nggak begitu, makanya setiap hari kita wajib niat. Kenapa? Setiap harinya ibadah sendiri-sendiri. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita kemarin gagal, masih ada 10 hari ke depan. Kalau kemarin gagal, ya masih ada kesempatan. Inilah fungsinya nasihat seperti ini disampaikan di waktu-waktu seperti ini. Biar kita ini nggak lupa diri dengan ibadahnya kita, lupa diri dengan dosa dan maksiatnya kita. Mudah-mudahan, kita termasuk di antara mereka yang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Apa yang kurang ditutup dan disempurnakan oleh Allah, dan segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan bukan Ramadan terakhir buat kita. Berapa banyak orang yang kita kenal Ramadan mereka tahun lalu Ramadan terakhir. Mudah-mudahan Ramadan bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Ilmu yang dibarengi dengan taufik dan hidayah sehingga ilmu ini menjadi syahidan lana, saksi yang meringankan, bukan syahidan alaina, saksi yang memberatkan buat kita nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير نفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي